Berdoa, berdoa pada Allah. Kalau anak kehilangan orang tua disebut yatim piatu. Kalau orang tua kehilangan anak disebut apa? Aku kan sering dipanggil merugi anak orang. Masa anak sendiri seperti itu? Kalian semua baik-baik ya, saling jaga. Di film Siksa Neraka, aku berperan sebagai Fajar. Fajar ini adalah anak yang dia family man, tapi dia cuek, pendiam. Jadi dia punya cara yang berbeda lah dalam menyayangi keluarganya, gitu. Tapi ada something yang Fajar punya yang orang lain nggak tahu, bahkan keluarganya pun nggak tahu. Nah, nanti akan dijelaskan di pertengahan film, gitu. Yang pertama, proses masuk film ini ya seperti biasa lagi di rumah santai, tiba-tiba dapat telepon kalau ada proyek terbaru dari di company untuk film Siksa Neraka. Terus ngobrol-ngobrol sama manajer, ini film apa? Maksudnya beneran neraka atau cuman bahasa kiasan doang gitu? Ternyata beneran film yang akan memvisualisasikan neraka dengan berbagai macam siksaan. Wah, gokil nih. Boleh dong coba ke kantor. Akhirnya ke kantor, screen test waktu itu. Setelah screen test, ada beberapa drama yang terjadi sebenarnya sebelum akhirnya akhirnya aku yang dipilih tuh ada drama sedikit lah waktu itu. Dan setelah dipilih, alhamdulillah masuk film ini. Dan baru dikasih tahu bahwa kalau film ini itu adalah adaptasi dari komik zaman dulu yang aku pun ternyata baca. Jadi kelas 1 SD dulu sempat baca, masih baca kok, masih baca. Iya, dan akhirnya yang aku dapat adegan di film ini itu adegannya sama yang aku baca dulu, gitu. Kalau setauku ya, adeganku itu semuanya ada di komik. Begitupun adegan dari abangku, yang jadi abangku. Iya, setrika ada kan? Itu ada. Terus ada juga yang aku tuh tusuk mata, ini trailer. Ya, itu ada juga di komik gitu. Jadi walaupun aku bisa bilang juga sebenarnya yang kita lihat di trailer ini siksaannya ya. Kemarin tuh sempat banyak di komen aku baca, kata mereka ini udah hampir dikasih lihat semua nih, banyak. Padahal itu cuman maybe 20-30% yang dari semua yang bakal ada di filmnya gitu. Kalau dulu tuh kan cuman ilustrasi aja tuh, kamu dosa ini diginiin, dosa ini diginiin. Nah, tapi kan dengan kita mengadaptasikan dari cerita dari komik zaman dulu dibawa ke zaman sekarang yang dimana zaman sudah makin modern, yang pasti kita harus nambahin inti cerita sedikit lah gitu untuk bisa masuk ke masyarakat. Karena kalau misal cuman gambar-gambar doang atau cuman kayak video, lo dosa ini, lo disiksa begini, ya jangan bikin film kalau gitu, dokumenter aja. Jujur mental sebenarnya agak terganggu pada saat proses syuting dan juga mungkin 2-3 hari setelah syuting, karena ya kita disugesti, pemain itu disugesti seakan-akan kita disiksa, itu pertama. Yang kedua, kita melihat darah terus, kita selalu melihat darah, lihat di badan sendiri dan juga di badan orang lain. Di setiap adegan pasti ada teriakan, dan teriakannya kalau nggak terdengar tersiksa, itu akan diulang lagi. Jadi memang kita dibayang-bayangin sama teriakan orang meringis, orang ditusuk, diapain gitu. Jadi sempat terbawa sedikit sebenarnya. Jadi kadang gelisah, kadang segala macam. Kepikiran lah. Tapi justru jadi bagus dengan adanya syuting film ini, jadi mengingatkan aku juga
untuk beberapa hal ya yang berbau agama lah. Jadi mengingatkan aku lagi untuk ingat loh, lo nggak selamanya di sini nih. Abis ini kesini nih, kalau lo nggak bener di sini juga nggak bener lo. Lo bener dong gitu. Ini menggunakan metode yang unik sebenarnya. Jadi CGI dengan layar XR. Ya, layar XR ini dia layar besar, layar proyeksi besar, yang dimana itu jadi membantu background juga. Background untuk misal untuk gambar apa, bisa kalau di sini mungkin neraka gitu. Untuk memancing para pemain juga. Karena kalau misal kita pakai green screen, pasti kesannya berbeda. Karena kita nggak ngelihat kita nggak bisa mensugestikan, ya nggak bisa membayangkan suasananya kayak gimana segala macam. Nah, dipancing itu dengan layar XR. Ya kayak gitu. Ya di luar negeri emang udah banyak yang pakai. Ditambah dengan CGI, ya pasti nih film pertama yang dengan project ribet dan sebesar ini sih. Ada pasti satu pesan yang bisa aku sampaikan kalau terutama sebagai kakak ya, ketika kita ngelit adik kita ke arah yang salah, adik kita pun yang nggak tahu apa-apa, cuma karena ngikutin kemauan kita doang atau apa yang kita pikirkan, dia juga bisa kena getahnya gitu. Walaupun misalnya dia nggak tahu, jadi kita yang nggak bener nih misalnya, pemikiran kita yang nggak bener, adik kita ngikut, adik kita pun kena. Iya, tanggung jawabnya sebesar itu untuk menjadi kakak. Makanya kenapa bokap pun selalu berwanti-wanti lah untuk kak jagain adekmu, kak jagain adekmu, kak yang bener kasih taunya, kak, karena memang bahaya jujur ya. Gak usah ngomongin akhirat deh, gak usah ngomongin yang belum kita kesana. Di dunia aja kalau misalnya kita sebagai kakak ngasih tau nggak bener, adik kita yang terjerumus, kita pasti yang kenakan, kita pasti disalahin gitu. Karena adik itu kan pasti bakal nurut sama kakaknya gitu loh. Dengan dia mah ngikut-ngikut aja. Sedangkan kita yang lebih tahu, bukan yang ngasih tau yang bener, malah ngasih tau yang salah. Gitu. Dan itu bahaya. Kalau dari sisi Fajarnya sendiri, di luar dia abang dari dua adik lainnya, nggak ada. Beda banget. Karena kan aslinya kan aku ya heboh, bawel gitu kan, berisik. Fajar ini yang pendiam, cuek. Dia iya tipe yang serius tapi misterius, nah gitu. Jadi sas lah gitu. Ya kalau aku bayangin, kalau boleh aku lanjut kata-kata kakak tadi, berapa banyak orang yang akhirnya terwujudkan nih mimpi mereka, bisa melihat komik mereka yang mereka baca dulu dari kecil divisualisasikan di layar besar gitu. Dan perasaanku senang banget pasti, karena dari awal ngambil project ini pun sempat ada pro kontra juga kok ya. Dari awal kita ngambil film ini, pro kontranya adalah, lu gila ya, ini film neraka men, siapa yang bisa membayangkan neraka gitu. Dan lu punya kapasitas apa ngambil cerita neraka gitu loh. Tapi dengan ikhtiar, dengan niat kita yang emang baik untuk menjadi pengingat juga untuk teman-teman, termasuk kami juga, jadinya dilancarkan dan sekarang antusiasnya malah makin bagus setiap bulannya gitu. Yang pertama, dua-duanya ini nggak boleh digampangin. Kita harus tahu dulu. Jadi nggak bisa juga dibilang kalau oke, lo pemain film terus masuk ke sinetron gampang, nggak juga gitu. Maksudnya mungkin kalau yang dibawa dari sinetron ke film cukup sedikit memang, karena kalau di sinetron itu dari pengalamanku dan pandanganku ya, memang satu kejar tayang, nggak terlalu detail. Meskipun soal kalau di film itu mimik muka, tatapan mata, terus tone suara aja itu dilihat gitu, denger dengan layar sebesar dan audio sekencang itu kan. Kalau sinetron kan di TV kecil gitu.
Jadi orang nggak bakal terlalu detail melihat setiap adegannya. Nah mungkin detailnya itu yang agak berbeda di antara keduanya ini. Terus bedanya lagi sinetron sama film yang pasti dari segi preparation pasti beda gitu. Dari kita ngomongin soal budget makan beda, ada timeline. Kalau sinetron nggak ada timeline, kita terus aja udah selama masih laku gas terus mau 2000 3000. Kalau film ada timeline enak jadinya, kita kesannya nggak terburu-buru dalam bekerja gitu. Terus yang terakhir yang pasti dari cara mendirect, dari kamera pun udah pasti berbeda. Kalau belajar acting pasti setiap aku dapat project baru pasti aku dapat ilmu baru gitu. Karena ketemu orang-orang baru, ketemu acting coach baru, yang dimana mereka pasti ilmunya berbeda-beda nih, yang bisa aku ambil semuanya gitu dengan gratis. Oke, ada beberapa yang memang spontan, tapi ada juga memang siksaan yang ini nggak ada di trailer ya. Siksaan yang memang karena gue nggak sebut siksaannya apa. Tapi siksaan ini emang nggak boleh, nggak bisa kita asal main-main gitu. Udah diatur gitu. Karena kita ngomongin soal CGI, terus ngomongin soal progresif adegan dari situ ke kemana. Jadi ada adegan yang memang kita nggak bisa terlalu banyak gerak dan melelahkan sekali ketika lagi syuting itu. Dengan medan yang nggak enak juga karena medannya itu ada pasir, batu kerikil, batu bes gede, belum ditambah dengan makeup effect. Jadi pengalaman para pemain yang 4 ini, anak-anak kecil ini, 4 orang itu badannya hampir 50% luka semua. Pasti ada yang luka. Minimal di tangan sini, minimal banget. Yang pasti untuk film Siksa Neraka ini aku pengen nggak cuman orang nonton aja, tapi ketika mereka nonton, mereka bercerita gitu. Jadi menjadi film yang berkesan juga untuk mereka. Karena kalau cuma film bagus, tapi habis itu nggak dibahas, hilang. Aku tuh pengen film bagus dan dibahas. Pernah nggak sih kita kayak nonton nih sama temen-temen, sama temen gitu kan nonton, terus pas pulang kita masih bahas itu. Nah aku pengen film ini juga kayak gitu, dibahas ke keluarganya, ntar keluarganya nonton juga, dibahas ke saudaranya, saudara nonton juga. Dan film Siksa Neraka ini juga bisa benar-benar menjadi pelajaran, nggak cuma hiburan gitu. Karena untuk apa kita bisa mengeluarkan budget yang lumayan besar kalau misal tema yang kita angkat ini nggak sampai ke penonton. Makanya tadi aku bilang dengan adanya Siksa Neraka ini sebenarnya kalau aku boleh ngasih pemikiranku sedikit, jangan terlalu fokus ke nerakanya deh kalau buat aku gitu. Iya, karena ceritanya jauh lebih deep daripada nerakanya sendiri. Makanya tadi aku bilang ini drama dibalut sama neraka. Jadi apa yang lo lihat itu ada yang lebih dalam lagi dan lebih deep lagi dan lebih bisa lo cermati dan resapi lagi. Karena dari ceritanya sangat relate sama orang-orang. Pasti orang pernah ngalamin, dan kalaupun nggak ngalamin mereka dengar cerita itu. Pasti ada gitu loh, yang mungkin tetangganya kah, atau temennya, saudaranya kah, itu pasti pernah ngalamin. Aku pun pernah ngalamin hal yang ada di film ini. Makanya ketika syuting pun relate sekali. Jadi ya semoga film ini bisa menjadi pengingat juga buat semuanya bahwa dunianya hanya sementara. Kalau siap lah pastinya, karena saya yakin yang ngomong gitu nggak mungkin dia bisa bikin film. Jadi kalau untuk netizen sih sebenarnya aku nggak pernah emosi, karena mereka lah contoh penghuni sesungguhnya. Iya, mereka lah penghuni sesungguhnya. Jadi ketika udah tuh film Siksa Neraka, mereka menghujat. Ya udah ini contohnya langsung.
Langsung datang contohnya, ya udah gitu. Gak ada masalah juga sih, karena mau sebagus apapun karyanya atau mau sejelek apapun karyanya, mestinya kita hargai karena membuat karya itu susah. Tantangan pasti tantangan untuk aku dan juga untuk membuktikan ke kedua orang tuaku kalau aku nih juga bisa berdiri sendiri kok. Meskipun tetap harus ada bayang-bayang ayahku sama bundaku ya, tetap nggak bakal pernah hilang. Tapi aku bisa loh sendiri nih, bisa loh ada orang kenal aku dengan aku main film ini, bukan dengan yang selalu aku rasain anak Pasyongu. Meskipun aku seneng ya, aku nggak ini loh, aku nggak kesal atau apa nggak. Iya, nggak jadi menolak, enggak. Tapi aku juga pengen aku bisa lepas orang tahu aku karena emang karyaku gitu. Nggak cuman dari ayah aja gitu. Walaupun itu kan sebenarnya privilege buat aku ya, bonus gitu. Aku sih bilang exposure gratis gitu kalau itu. Iya, beban, tanggung jawab, tapi juga nggak yang aku terlalu paksain diri aku banget. Jadi aku dari dulu emang nggak pernah memforce diri aku untuk melakukan sesuatu. Karena kalau aku memforsir, memaksakan, nanti akan muncul ekspektasi. Ketika aku nggak dapat ekspektasi itu, ketika aku nggak dapat apa yang aku ekspektasikan, apa yang aku mau, aku kecewa. Tapi kalau aku jalanin aja, ketika nggak dapat, oh ya udah, emang aku nggak ada target yang gimana kok gitu. Sebenarnya koreksi dulu, udah 19 tahun. Udah 19. Kita bersama. Gak apa-apa Kak. Kalau untuk masalah yang ramai kemarin, itu aku udah sempat ngomong. Jadi memang justru ini saatnya aku untuk ngomong gitu. Karena aku anak pertama dan gak ada lagi pelindung mamaku. Siapa lagi mau belain gitu. Mungkin kalau memang masih kecil waktu dulu, aku nggak bisa ngomong apa-apa. Aku cuma bisa menyimak gitu. Tapi sekarang dengan aku sudah mengarah menuju ke dewasa, aku sudah bisa mengerti apa konteks dan apa sebab dan akibat dan sebagainya. Aku jadi bisa ikut andil nih untuk mencegah adanya pertengkaran, mencegah adanya perpisahan dan sebagainya. Meskipun kemarin pun udah aku coba untuk ditahan, tapi nggak bisa, ya udah. Jadi memang sebelum itu pun aku udah mencoba menahan dua-duanya nih, tapi nggak bisa. Aku bilang, oh ya udah, aku nggak mau maksain kalian berdua untuk bareng, karena buat apa dipaksain kalau nanti malah makin parah ujung-ujungnya. Karena kalian kalau bisa maksain nanti bakal mempertaruhkan anak kalian gitu. Jadi kayak aku yang ceramain mereka berdua gitu. Alhamdulillah enggak sih. Mungkin berdampaknya bukan ke karya tapi beberapa pandangan orang gitu. Aku tipe orang yang suka baca komen, seru aja gitu. Mau dihujat mau enggak bodo amat gitu, baca aja. Pengen tahu orang mikirnya gimana sih gitu. Alhamdulillah pesan mereka yang mereka komen, mereka kirim ke aku positif semua. Mereka mensupport aku, mensupport mamaku supaya terus kuat. Apalagi mamaku dan aku ngalamin ini 2 kali gitu. 2 kali harus kuat. Kalau aku sebenarnya nggak apa-apa, aku nggak ada masalah. Aku dengan ngelihat bunda nggak apa-apa, aku juga nggak apa-apa gitu. Makanya aku kalau ditanya kenapa bisa nangis, kalau lihat bunda nangis, nah kenapa bisa happy karena lihat bunda happy gitu. Sesimpel itu aja. Makanya aku selalu maintain sama adik-adikku untuk jangan bikin bunda bete loh, bikin senyum terus. Karena namanya orang tua, kita nggak tahu amit-amit tiba-tiba dia berpikir aneh-aneh, melukai diri sendiri segala macam. Aku nggak mau itu terjadi gitu. Apalagi bundaku juga sudah berumur, sudah 41 tahun. Yang harusnya dia udah seneng-seneng nih, udah nggak harus ngalamin hal kayak gini lagi gitu loh. Tapi harus ngalamin lagi ya, aku punya tanggung jawab lagi untuk bisa menguatkan mamaku. Semua orang pasti bilang pengen maju, aku pun begitu. Tapi majunya ini maju yang aku pengen yang bertahap gitu. Aku memang dari dulu aku selalu ngerasain proses ke proses gitu. Apa yang aku alamin, pengalaman kerjaku juga
nggak yang langsung wah tiba-tiba meledak gitu, enggak. Aku pelan-pelan sampai ada di titik ini gitu. Aku mau berproses. Karena apa? Ketika orang ngerasain prosesnya, menurutku dia bakal lebih menghargai pekerjaan dia. Ketika dia naik dengan mudah, dia akan turun juga dengan mudah. Kan banyak orang ngomong gitu tuh. Ketika lo gampang viral, lo juga bakal gampang jatuh lagi. Iya, karena kesannya menggampangkan jadinya, karena lo naik gampang, jadi semuanya digampangin gitu. Nah, karena aku sudah tahun ini tuh sudah, kalau nggak salah sudah 14 tahun di dunia entertain, jadi sudah lumayan lama lah gitu. Jadinya udah ngerasain banyak kejadian, banyak proses, banyak pengalaman gitu. Aku pengen berproses dan juga aku pengen karirku ini bukan cuma buat aku tapi juga jadi contoh buat adik-adikku, contoh buat saudara-saudaraku, contoh buat orang mungkin yang bisa terinspirasi gitu. Dengan inilah ada anak broken home nih, tapi dia berjuang bisa kok gitu. Meskipun oke lah pakai privilege nama ayahnya, nama ibunya. Tapi kalau aku nggak mau bekerja dulu, aku nggak mau mencoba, emang bisa? Nggak bisa. Intinya kan berusaha dulu. Urusan apapun hasilnya nanti, mau bagus mau enggak, itu tergantung usaha yang udah kalian keluarin.